Ketika itu terjadi perang Badar Kubra di Ramadan. Bahkan perang Yarmuk, bahkan kita kenal perang Arab di 10 Ramadan melawan tentara Zionis Israel, Ramadan. Dan begitu banyak ditaklukkannya negeri-negeri muslim adalah membuktikan Ramadan bukan hanya sekedar lapar dan haus beribadah, melainkan Ramadan juga adalah bulan as-sahwah al-islamiyah, bulan kebangkitan Islam. Di tengah zaman kondisi negeri yang pertama adalah di saat keadaan dan kenyataan negeri ini dahsyatnya dan ujian yang melanda anak-anak negeri ini, hanyut terbawa arus agar anak-anak negeri ini dibawa kepada liang dosa-dosa besar. Rasulullah mengingatkan, ijtanibus sab'al mubiqat, hati-hati kalian, ada dosa yang meluluh lantahkan negeri. Jauhi itu, kata Rasulullah. Salah satunya adalah asyirku billah, syirik, zina, bahkan qatlun nafs allati harramallahu illa bil haq. Bahkan di poin ini kita mendengar dari satu kampus negeri Islam, dan berita ini menyayat hati kita, terutama barisan para aktivis dan mahasiswa-mahasiswi di negeri dan di negeri ini. Di Riau ini, bahkan kata Rasulullah, hindarilah memakan harta anak yatim. Hindari oleh kalian lari dari peperangan. Hindari oleh kalian menuduh wanita yang menjaga kehormatannya berzina. Qazful muhsanat. 7 dosa ini hari ini ada di satu tempat dan ada di tangan anak kita. Dan itu selalu ditonton, dilihat, ditiru. Kondisi zaman ini yang kedua adalah pembodohan generasi. Dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari meneladani sejarah-sejarah Rasulullah, dijauhkan dari akhlak Rasulullah. Dan inilah awal dari krisis identitas anak-anak negeri ini. Sehingga disusupi dengan berbagai kisah-kisah yang mengerikan, sehingga tidak ada lagi iman, tidak ada lagi prinsip. Puasa hanya menahan lapar dan haus, tapi lingkungan penuh dengan pemandangan yang menjijikkan. Yang ketiga, di saat itu pula lah keadaan kita umat Islam, di mana ulama dibungkam. Mereka tidak ingin setiap rumah
Mereka tidak ingin masjid-masjid itu melahirkan ulama. Terkadang sulit untuk berucap di atas mimbar, sulit untuk menulis di layar kaca handphone. Justru ketika maksiat yang merajalela dibiarkan, tersandranya, baik itu dari segi pemerintahannya sendiri, ulama-ulama, hingga afiliasi-afiliasi ormas, organisasi umat Islam pun dibenturkan, seolah tidak pernah berakhir, saling menyalahkan, saling membenci. Akhirnya entah sampai kapan umat Islam ini bersatu. Semua merasa paling benar, namun silih bergantinya potongan-potongan video yang datang ke kita, sehingga tertanamlah kebencian di akar rumput. Semuanya loyal kepada gurunya masing-masing. Masjid-masjid terpecah, padahal kiblatnya sama, sholatnya sama, rakaatnya sama. Ditampilkan ketika kalimat labbaik Allahumma labbaik, ketika yang diitari hanya satu, pakaian yang dipakai ketika itu juga dengan lambang ittiba'nya, ihramnya juga warna yang satu. Ada apa dengan umat Islam? Dan saat itu masuklah penyakit ghazwul fikri, perang pemikiran. Dan yang lebih menyedihkan, tak terasa satu persatu negeri-negeri muslim jatuh ke tangan penjajah. Sejengkal, sehasta, sehektar. Tanya siapa yang membeli, siapa yang menguasai tanah-tanah umat Islam hari ini. Sementara kita diam 1000 bahasa. Mereka katakan, berapapun kalian hargakan kami beli. Dan terlihat derita kemiskinan yang berkepanjangan. Kita diarahkan supaya terdaftar P3K, PNS. Lalu siapa yang menguasai bisnis dagang di negeri kita? Wahai orang-orang yang berdarah Minang, yang berdarah Rasulullah, yang pebisnis, ajari umat ini. Kita dijatah 3 juta sebulan, pergi pagi pulang petang, tinggal keluarga, anak-anak berkeliaran. Karena tidak cukup dia lembur, terkadang harus menipu, korupsi. Hancurlah keluarga, hancurlah masyarakat, hancur negara. Semua dibisniskan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa solusinya? Dari mimbar ini, yang pertama adalah, ayah, syabab, wahai pemuda, bangkitlah. Ramadan itu mengajarkan kita, tahan laparmu, tahan hausmu, tahan hawa nafsumu, tapi jaga agamamu. Jangan kau bakar pahalamu,
Jangan kau jual agamamu. Dekatkan engkau dengan masjid. Ku tambah ragam solatmu. Ku ijabah doamu. Ku eratkan ukhuwahmu. Semua penyakit itu ku selesaikan di bulan ini. Ayah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pagar iman anak-anak kita. Terlihat memang mudah membuka dosa, mengupload aplikasi, membiarkan anak-anak kita larut dengan zaman modern canggih ini. Tapi ingat, suatu saat dia akan sulit bertahan dengan keadaan yang mengerikan. Karena rapuhnya keimanan. Berbeda nasihat ayah atau kita dulu. Asah bambu runcingmu. Siapkan dengan silat-silatmu. Bela dirimu. Karena Belanda masih ada di kelilingmu. Pengkhianat masih banyak. Tapi hari ini anak-anak itu tidak lagi mendengar nasihat seperti itu. Nasihat dibalik, nasihat ditukar, berubah. Sekolahlah engkau tinggi-tinggi, cari ijazah sebanyak-banyaknya, supaya engkau mudah kerja. Tidak pernah nasihat itu, jarang nasihat itu keluar dari orang-orang tua kita dahulu. Nasihatnya adalah jaga agamamu. Sekalipun engkau hanya menjadi guru mengaji. Dan itulah yang menyatukan kita di rumah Allah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, sinergilah. Tidak mungkin satu partai politik, satu organisasi dakwah bisa menyelesaikan urusan umat sebanyak ini. Tidak mungkin. Mustahil. Kecuali kita harus berpangku tangan. Kecuali kita harus sinergi. Kamu punya apa? Saya punya apa? Itu sebabnya Allah sebut innamal mu'minuna ikhwah. La tahasadu wa la tabaghadu. Jangan saling dengki, jangan saling benci. Wa kunu ikhwana. Jadilah kamu orang yang bersaudara. Kata Allah, wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Karena kalau kalian berselisih, kalian akan lemah. Kalian akan dikalahkan oleh musuh. Itulah yang diwanti-wanti oleh para pemimpin dahulu, sehingga kan bisa ditaklukkan Andalusia, bisa ditaklukkan Spanyol, Granada, Cordova. Sehingga siapa yang tak kenal Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel ketika itu. Kenapa hari ini kita hanya bisa menonton penderitaan saudara-saudari kita di Palestina? Kecil, sedikit, dikelilingi negeri Arab, mayoritas muslim, semuanya bisu, darah terus ditumpahkan. Anak-anak negeri muslim kelaparan, rumah-rumah mereka dirobohkan, masjid-masjid mereka diratakan, semua diam. Mana engkau wahai syabab? Ada apa? Mana pemimpin seperti Abu Bakar,
Mana engkau wahai Umar? Mana engkau wahai Khalid bin Walid? Kami rindu denganmu. Ya Allah, lahirkan ya Allah dari rahim-rahim ibu negeri ini pejuang-pejuang yang membela agama. Malu ya Allah, aku malu ya Rabb. Anak-anak negeri yang mereka menjaga masjid Isra Mi'rajmu, tapi mereka kelaparan, tapi mereka dibiarkan. Ma'asyiral muslimin, terakhir, mari kita hadirkan, kita kader anak-anak kita bukan hanya penghafal Quran, tapi mereka adalah leader. Mari kita kelola keuangan kita umat Islam. Sudah bosan harta-harta kita dipakai tapi tidak pernah dipulangkan kepada umatnya dengan bahasa-bahasa yang menjijikkan. Akhirnya hari ini berganti. Pemulung-pemulung itu ibu-ibu yang berjilbab. Hari ini tukang parkir itu ibu-ibu yang berjilbab. Hari ini yang mengemis itu anak-anak umat Islam. Dan itu di negeri sendiri. Sementara sumber daya alam negeri ini terus dikeruk, dijual, tapi tak kembali kepada umatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.